ini kebakaran di Desa Albini Rayu, Kecamatan Bagriau, dan Jawa baru saja terjadi tadi. Anak berusia 7 tahun hangus terbakar saat rumahnya dilalap si jago merah di Desa Aule, Bili, Rayuk, Baktia, Aceh Utara. Warga sangat kecewa pemadam kebakaran tidak datang meski sudah 2 kali dipanggil. Menurut warga, kantor pemadam dari lokasi kejadian hanya berjarak 200 meter. Kejadian ini berawal saat orang tua korban, Mansur, meninggalkan rumah sesaat untuk membeli makanan untuk korban. Namun saat kembali, ia melihat rumahnya sudah terbakar dan dia berusaha masuk untuk mencari anaknya namun tidak ditemukan. Suasana duka masih terlihat dari orang tua korban. Dia mengatakan setelah rumahnya habis terbakar, ia melihat anaknya sudah hangus terbakar. Berada di bawah tumpukan pakaian di kamarnya. Pada awalnya, ia meminta pertolongan pada pemadam kebakaran tidak jauh dari rumah mereka. Dan akhirnya warga setempat memadamkan api dengan timba hingga padam. Itu disembunyi dia atau gimana? Di sini dekat pintu. Tapi sudah tidak bernyawa, Pak. Ya, Harapan Bapak sendiri gimana, Pak? Nggak tahu bilang, Pak. Jadi selain itu yang ikut terbakar apa aja? Pakaian, harta benda Seluruh. semuanya habis. habis. Nggak ada yang bisa diselamatkan benda, Pak. Untuk sementara Bapak tinggal di mana? Di sini, yang lain di mana? Nggak ada rumah. Masih ke rumah tetangga, nggak ada. Nggak ada, ya. Satu-satunya rumah, Pak. Ya, sini. Ya. Masyarakat setempat yang emosi akhirnya menyerbu posko pemadam. Namun saat itu hanya ada 2 orang dan 2 unit pemadam kebakaran yang serba kekurangan masih berada di posko. Saat ditemui, para pemadam kebakaran mengatakan mereka serba kekurangan. Supir tangki pemadam saat itu sedang membeli makanan. Anggota pemadam kebakaran Yudi Haryadi mengatakan mereka sudah mendatangi rumah korban. Namun mereka diminta kembali karena api sudah padam disiram masyarakat. Kita mencegah kebakaran. Itu tugas pokoknya pemadam. Mencegah kebakaran Yang lain ya? merembes yang ke samping-sampingnya. Itu kan tugas pemadam kebakaran, bukan memadamkan yang sudah ada. Tapi ketika ada kebakaran yang misalnya di ruko-ruko itu kan kita melindungi yang di samping dulu. Makanya bukan kami tidak siap tadi, tapi memang kejadian udah hari naas. Kita siap, anggota udah ada. Cuma ketika kami sudah rame-rame sudah ke lapangan juga disuruh balik. Dan kami ya tetap balik mengikuti arahan orang kampung atau orang-orang yang ada di setempat. Itu, Bang. Ya. Itu apa saja yang menjadi kendala sekarang di pemadam ini? Kok kendala itu banyak. Di pemadam Aceh Utara seharusnya masyarakat tahu. Tugas kami itu ditekan, harus menjaga ketertiban ataupun kenyamanan masyarakat Aceh Utara. Akan tetapi tugas kami ditekan, fasilitas kami itu kurang. Kami tertekan, cuma masyarakat kadang-kadang tidak tahu. Suasana duka terlihat di rumah tetangga korban yang menampung sementara korban kebakaran ini. Sekretaris Desa Arif mengatakan kekecewaannya pada pemadam kebakaran karena tidak datang saat dihubungi. Menurut Arif, para petugas itu padahal tinggal di desa tempat kejadian ini. Besar baru tahu rupanya anaknya di tumpukan kain. Oh, Nah, di dari tumpukan situ kain. dia sembunyinya. Karena anaknya pun nggak bisa bicara, bisu. Oh, bisu. Nah, makanya nggak ada suaranya, makanya nggak tahu lah gimana. Berarti kalau dari hasil kita lihat posisi jenazah sembunyi, berarti ada upaya untuk menyelamatkan diri dari Iya. korbannya. Memang orang tuanya memang mencari, tapi memang posisi nggak tahu. Nggak tahu di mana ya? Karena memang dia nggak ada suara kan. Tapi pas sudah apinya udah besar, karena nampak anaknya, tapi apinya memang udah besar ya, memang nggak bisa masuk lagi. Terus ini pemadam kan di kampung ini, Pak. Ya betul. Dari pemerintah desa nih gimana berharap ini? Harapan ke depan dari pemerintah desa. Enggak, kalau bisa kan orang kalau memang pemadamnya, kalau karena dia posisinya pun dekat pemadamnya, kalau bisa kan sigap. Jadi kan kalau bisa ya memang harus 24 jam orang ini harus
Resiko, namanya orang kerja pemadam yang memang resiko kan. Karena kan alasan orang ini pas orang pergi ke sana, pertama dibilangnya supirnya diminta kuli. Habis itu tanya kedua, supirnya beli nasi. Makanya datanglah pemuda-pemuda sini, datang ke sana. Ya istilahnya mau cek keterangan, suruh datang bosnya ya. Nah di situ baru sampai dari ada beberapa dari pejabat. Saat ini kasus ini telah diketahui pemerintah Aceh Utara dan akan memanggil seluruh personil pemadam kebakaran.